سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ayahanda dan ibunda, saudara-saudari jamaah salat Isya yang dirahmati Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, taufik dan karunia-Nya kepada kita. Juga nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan. Sehingga pada malam yang mulia ini kita masih dapat berhadir di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan atas kehadiran kita ini kita tergolong orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selalu kita berselawat kepadanya dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Dan senantiasa kita melaksanakan segala sunnah-sunnahnya. InsyaAllah di yaumil akhir kita tergolong umat yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Ayahanda dan ibunda, saudara-saudari jamaah salat Isya yang dirahmati Allah, tidak terasa bahwa pada malam hari ini kita sudah masuki malam yang ke-24. Berarti Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, setelah kita melaksanakan salat tarawih pada malam hari ini, paling banyak tinggal 6 malam lagi kita melaksanakan salat tarawih. Paling banyak. Biasa kemungkinan tinggal 5 malam lagi, ya kan Pak? Untuk itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan ibadah kita di penghujung daripada bulan suci Ramadan, agar kiranya kita melewati Ramadan tidak bersia-sia begitu saja. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang mau saya sampaikan tausiah pada kesempatan malam hari ini adalah apa saja yang menjadi ibadah yang bisa kita lakukan untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan. Bapak Ibu, kira-kira kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri, mau enggak kita disempurnakan Allah puasa Ramadan kita? Ya pasti mau. Karena mulai dari hari pertama kita puasa Ramadan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar puasa Ramadan kita disempurnakan oleh Allah. Untuk itu di penghujung Ramadan ini mari kita berusaha dan berupaya. Yang pertama Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, agar puasa kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadana mu'allakum bainas sama'i wal ard la yurfa'u ila Allah illa bi zakatil fitr.
Kata Rasul, puasa Ramadan akan tergantung di antara langit dan bumi dan tidak akan diangkat ke hadapan Allah kecuali dengan zakat fitrah. Untuk itu Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, di samping penyempurna daripada puasa Ramadan, zakat fitrah ini merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu. Banyak di dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang zakat ini merupakan kewajiban. Salah satu Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan salat, tunaikan zakat, rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Ini merupakan kewajiban yang telah diwajibkan Allah kepada kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau ditanya berapa nominal atau jumlah zakat fitrah, kalau menurut 4 mazhab Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di antara 4 mazhab itu mengatakan 3 makanan pokok dan yang satu boleh makanan pokok dan boleh digunakan menggunakan uang, tapi dengan jumlah dan nominal yang berbeda. Kalau menurut mazhab Syafi'i, kebiasaan orang Indonesia memakai mazhab Syafi'i ini adalah makanan pokok, yaitu kalau kita beras. Kita lihat kalau memang di ilmu fikih Bapak Ibu, berat atau besaran zakat fitrah itu dikeluarkan 2,5 kg. Itu menurut fikih. Tapi menurut mazhab Syafi'i itu dibuat 2,75 kg. Kenapa Bapak Ibu? Karena satu mut itu kan berbeda-beda jumlahnya dan besarnya. Mungkin kalau dulu tangan orang besar-besar ya kan Pak. Tangan awak kan sekarang kecil. Nah gitu. Jadi daripada dikhawatirkan zakat fitrah itu kurang, lebih bagus lebih. Makanya dibuat 2,8 kg. Menurut mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, ini makanan pokok, yaitu besar ukurannya 2,7 kg. Makanya kita buat 2,8 daripada kurang. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, boleh uang, boleh beras, tapi dengan jumlah yang berbeda. Kalau menurut mazhab Hanafi, itu dikali 3,8 kg. Makanya kalau uang, hati-hati Pak. Walaupun menurut ulama kita, menteri agama kita itu disahkan, boleh disamakan dengan uang, beras yang kita makan, iya kan Pak? Kalau di sini seperti itu Pak. Iya, terserah. Yang jelas hukum itu saya sampaikan, terima atau tidak kembali kepada diri kita masing-masing. Kadangkala Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, perbedaan tak pala jauh bedanya. Paling hanya 1,1. Kalau beras itu paling 15.000 perbedaannya kan Pak? Iya, paling 15.000 rupiah. Karena bedanya hanya 1,1 kilogram. Ustaz, kalau uang nanti mustahiknya hanya makan beras saja. Itu bukan urusan kita. Kewajiban kita adalah mengeluarkan zakat fitrah menurut mazhab Syafi'i, yaitu makanan pokok 2,8 kg. Kalau uang boleh, tapi menurut mazhab Hanafi dikali 3,8 kg. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalang ini memang diperdebatkan nih. Ustaz, kok jauh kali bedanya? Kalau jauh saya bilang enggak. Mana lebih jauh kira-kira Bapak Ibu? Harga rokok sebungkus sempurna dengan 1 bungkus saja, enggak usah 2 bungkus. Mana lebih besar perbedaannya? Kalau rokok sempurna sudah di atas 25.000 kan Pak? 30.000 rupiah. Itu pun sama Allah protes Pak Bu. Hanya sekali setahun kalau rokok 2 bungkus 1 hari habis. Tapi enggak pernah protes. Bahkan itu bisa merusak kesehatan bagi yang tidak merokok. Kalau yang merokok ditanya, Pak Ustaz, kalau nggak merokok berarti nggak sehat. Iya kan Pak? Kalau dia sakit agak ini, rasa mulut ini nggak merokok dia, berarti kalau dia nggak merokok menunjukkan dia sakit. Tapi bagi orang yang tidak merokok, merokok itu bisa merusak kesehatan manusia. Ini Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Lalu timbul pertanyaan masalah zakat ini, banyak pertanyaan Bapak Ibu. Ustaz, bolehkah saya menyalurkan zakat fitrah saya langsung kepada mustahik? Ya boleh-boleh saja Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Tapi kan kita di BKM sudah membentuk namanya Badan Amil Zakat.
Alangkah baiknya, alangkah sempurnanya, salurkanlah zakat fitrah melalui badan amil zakat fitrah. Tapi kalau di sini nggak tahu apakah masih berlaku penyaluran zakat fitrah setiap malam Idul Fitri. Masih berlaku. Tapi memang itulah ketentuannya. Memang Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, membayar zakat fitrah itu waktunya mulai dari malam Ramadan pertama. Sudah boleh kita keluarkan zakat fitrah kita. Tapi jatuh wajibnya bagi kita mengeluarkan zakat fitrah mulai dari tenggelamnya matahari daripada akhir Ramadan sebelum dilaksanakan sholat Id. Kalau seandainya kita membayar zakat fitrah setelah sholat Id, ini bukan digolongkan lagi zakat fitrah, akan tetapi sedekah biasa. Untuk itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau memang sudah disiapkan, udah dibuka Pak zakat fitrah? Udah. Untuk itu disegerakan Bapak Ibu, jangan ditunda-tunda. Kayak lagu itu, berbuat baik itu katanya jangan ditunda-tunda. Kalau memang sudah disiapkan, udah segerakan. Ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, boleh kita menyalurkan langsung melalui mustahik zakat boleh, tapi alangkah baiknya salurkanlah dengan badan amil zakat fitrah yang sudah ditetapkan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Lalu apa lagi yang kedua yang menjadi penyempurna ibadah puasa Ramadan? Kita kan sudah tahu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kepada siapa Allah wajibkan berpuasa sudah dijelaskan Allah di dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman. Lalu dikaitkan Rasul untuk menyempurnakan keimanan kita dan juga agar sempurna ibadah puasa Ramadan kita di hadapan Allah. Di dalam sebuah hadis Rasul menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kata Rasul. Tidak sempurna di antara kamu, tidak sempurna iman di antara kamu sebelum ia mampu menyayangi saudaranya seperti menyayangi dirinya sendiri. Ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Apalagi ini kan menjelang Idul Fitri. Persiapan kita memang luar biasa. Yang pulang kampung menyiapkan transportasinya, baik itu transport, baik itu biaya untuk pulang. Dan juga perlu juga biaya kita bagaimana kita dilihat orang, jangan pula pakaian awak 2 tahun yang lalu itu juga yang awak pakai gitu kan Pak. Kita juga kepingin baju baru. Ya kalau memang kita banyak rezeki, ya udah sisihkanlah sebagian kepada saudara kita, tetangga kita. Kadangkala Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Idul Fitri ini umat Islam memang mensiarkan merayakannya 3 hari. Kadangkala karena rezekinya banyak dibuat baju anaknya sampai 10. Banyak kali memang berlebihan. Innal mubazzirina kana syayatin. Sesungguhnya sifat mubazzir itu, perbuatan mubazzir itu disukai oleh setan, bukan kita umat Islam. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, agar keimanan kita disempurnakan oleh Allah, mari kita perhatikan tetangga kita. Yang pertama adalah saudara kita. Jangan sampai nanti Bu, lebaran, anak awak semuanya baju baru. Begitu tengok keponakan awak masih baju 2 tahun yang lalu. Seperti ada Bu nyanyi itu kan, baju baru alhamdulillah, mau dipakai di hari raya, tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Nah, ini Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Kadangkala kita, anak kita dengan bangganya dia mendapatkan baju baru dari ayah emaknya, dia mendapatkan sepatu baru dari udaknya atau uaknya. Yang lain macam mana? Ini perlu perhatian kita, agar kiranya kita tergolong orang-orang yang beriman di hadapan Allah. Jangan sampai udah cukup sama kita, ya sudahlah, cukuplah, tidak peduli dengan tetangga kita. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kadangkala apalagi kan Idul Fitri, itu biasanya masak yang enak-enak, dagingnya kan Pak, iya, lontong. Kalau bisa Bu, Pak, dibanyakkan. Kenapa? Supaya bisa kita berbagi dengan tetangga. Kadang-kala Bapak Ibu hanya baunya yang sampai sama tetangga. Sempat dia terpikir, ya Allah enak kali lah masakan ibu ini. Dia terpikir, kapan aku bisa? Ternyata nggak nyampe-nyampe Bu. Berdosa kita Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Kalau memang kita kepingin
Sampai ke orang baunya, banyakkanlah makanannya. Sudah banyak kita bagikan sama tetangga, agar kiranya kita saling peduli antara sesama. Karena ingat Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita ini manusia makhluk sosial. Apa itu pengertian daripada makhluk sosial? Makhluk yang tak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Ingat Bapak Ibu, salah satu contoh nanti Bu, ketika kita mati, apakah kita masih bisa memandikan diri sendiri? Apakah kita masih bisa mensolatkan diri kita sendiri? Kalau masih bisa memandikan, masih bisa sholat, berarti bukan mati, masih hidup. Untuk itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari kita jaga hubungan sosial kita sesama manusia. Karena Allah sudah menjelaskan juga, hablum minan nas, hubungan sesama manusia harus saling kita jaga. Untuk itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang dua hal ini. Yang pertama adalah zakat fitrah. Kalau memang sudah kita siapkan, mari kita tunaikan zakat fitrah. Ingat Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, apabila kita sebagai orang tua, ada anak kita yang sudah bekerja, itu bukan lagi wajib bagi kita membayar zakat fitrahnya. Tapi bolehkah kita membayarkannya? Boleh, tapi tanya dulu anaknya. Kadang-kala kan kita sebagai orang tua ini Pak, anak kita merantau kerja, udahlah aku bayarkan aja tanpa ada konfirmasi dengan anak. Karena orang yang sudah dewasa, sudah bekerja, sudah mendapatkan rezekinya, sudah dia dapatkan oleh dirinya sendiri, wajib fitrah itu baginya, bukan lagi bagi orang tuanya. Kalau seandainya kita bayarkan, kita telepon atau konfirmasi dulu. Nak, udah bayar zakat fitrah? Belum ya? Ya udahlah ayah bayarkan. Alhamdulillah katanya. Kita bayarkan zakat fitrahnya. Tapi kalau tidak, udah serahkan aja sama anak kita yang sudah bekerja. Dia biar bisa juga mandiri, mengetahui kewajibannya. Ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan zakat fitrah kita tunaikan. Kita juga saling peduli sesama, saling berbagi. Mudah-mudahan kita berharap ibadah puasa Ramadan kita kiranya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, karena ini merupakan malam terakhir di bulan ini bagi saya di dalam pelaksanaan sholat tarawih. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, di dalam pelaksanaan sholat kadang saya terlalu lambat, kadang terlalu cepat. Namanya manusia, tidak ada yang sempurna. Sempurnaan itu hanyalah miliknya Allah. Untuk itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, saya mohon diberikan kemaafan. Juga di dalam penyampaian tausiah juga terdapat kehilapan, kesalahan. Untuk itu kepada Allah saya terlebih dahulu memohon ampun. Kepada jamaah orang-orang tua saya, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, saya mohon maaf. Untuk itu pada akhirnya sekali lagi saya mohonlah diberikan kemaafan. Kira-kira maaf Pak? Alhamdulillah. Dengan kemaafan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, apabila nanti kita kembali ke hadapan Allah, tidak ada perhitungan karena kita sudah saling memaafkan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.